Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Indah Lakramabidin. Hari ini saya akan membuat tugas belajar hari ke-1. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Konsekuensi logis dari kata bimba mutlak harus fun learning berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat bahagia dalam proses belajarnya sehingga anak menjadi senang belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya menumbuhkan minat bakat secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di bimba? Hukum fun learning di bimba adalah mutlak harus atau wajib. Pertanyaan yang kelima, siapa yang merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang merasakan fun learning adalah anak-anak. Kenapa harus fun learning? Supaya membuat anak menjadi nyaman dalam belajar dan tidak menimbulkan trauma sehingga anak menjadi semangat untuk belajar dan mau mengulang kegiatannya sehingga anak menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang waktu yang berdampak menjadi anak yang sukses. Pertanyaan yang keenam, siapa yang menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang menciptakan fun learning adalah motivator karena motivator bertanggung jawab penuh atas suasana belajar untuk anak dan membuat suasana menjadi menyenangkan. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan cara small step system atau secara bertahap. Yang pertama, cari tahu kesukaan anak. Yang kedua, pastikan anak sepenuhnya nyaman dan tidak merasa bosan dan tidak merasa terpaksa. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak fun learning atau tidak? Jawabannya ada 3. Yang pertama, mengevaluasi terhadap afeksi dari sikap dan ekspresi. Yang kedua, 5S, salam, senyum, sapa, sambut, dan sebut nama. Yang ketiga, memberikan motivasi dan memberikan reward setiap saat. Pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yang pertama, anak menjadi bersikap senang, semangat, dan antusias untuk mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedua, durasi untuk bermain sambil belajar semakin meningkat. Yang ketiga, motivator semakin menjadi semangat untuk membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ke-10 adalah apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang pertama, anak jadi tidak nyaman dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedua, anak jadi merasa terpaksa belajar dan tidak akan mau melakukan kegiatan tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan yang B tentang small step system. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari small step system? Pengertiannya adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara small step system? Karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak dilakukan secara bertahap. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Tujuannya agar proses belajar selalu menyenangkan atau fun learning. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Ada 4 cara. Yang pertama, kenali afeksi anak. Yang kedua, kenali kemauan atau kesukaan anak masing-masing. Yang ketiga, masuk ke dunia anak dan hal yang disukainya. Yang keempat, kenali kemampuan masing-masing dari anak. Pertanyaan yang kelima, dampak yang terjadi bila proses belajar small step system. Anak akan tertarik dan akan melakukan belajar sambil bermain dan merasakan senang dan bahagia. Pertanyaan yang keenam, apa dampak yang terjadi
bila proses belajar tidak small step system. Anak tidak menjadi nyaman dan cepat bosan dan tidak akan melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Sekian video tugas belajar hari ke-1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye-bye.